Duran Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Ruang tamu kita. Selamat petang Kuala Lumpur, selamat petang Malaysia, selamat petang Nusantara. Terima kasih kerana mendengarkan kami melalui Radio Duran Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Untuk segmen ruang tamu kita pada hari ini, kami di Duran Nusantara akan memutarkan sebuah persembahan monolog yang telah pun berlangsung bersempena Monolog ASEAN. Buat julung kalinya, sempena penganjuran Festival Seni Antarabangsa Diversity 2015, 5 pemain monolog dari 5 negara ASEAN dipertemukan dalam satu pentas di bawah acara Monolog ASEAN. Berlangsung selama 5 hari bermula 9 September hingga 13 September, persembahan monolog ini dipentaskan di Auditorium Kompleks Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Jalan Tun H. Ashley, Kuala Lumpur. Persembahan ini merupakan satu antara acara dalam genre sastra sempena Diversity 2015, Festival Seni Antarabangsa Kuala Lumpur yang diadakan sepanjang September. Monolog ASEAN dibawakan oleh Institut Terjemahan dan Buku Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai ITBM yang bertanggungjawab sebagai kurator sastra bagi Diversity 2015 dengan kerjasama Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Untuk makluman para pendengar, monolog merupakan satu antara genre teater yang mengetengahkan seorang pemain atau pendukung watak yang bebas menyampaikan karyanya. Monolog ASEAN dilihat lebih unik kerana kelima-lima pemain monolog ini mempunyai latar belakang yang berbeza, bukan sahaja dari segi geografi, malah turut berbeza budaya, kepercayaan dan bahasa. 5 pemain monolog mewakili 5 negara Asia Tenggara yang ditampilkan menerusi persembahan monolog ASEAN adalah Khalid Saleh dari Malaysia, Asia Ramli Prapanca dari Indonesia, Zefri Arif Brunei dari Brunei Darussalam, Nur Hasnah Adam dari Singapura dan Patra Wira dari Thailand. Monolog-monolog ini telah didokumentasikan menjadi sebuah buku bertajuk Antologi Skrip Drama Pentas Monolog 5 Negara yang diterbitkan secara bersama oleh Dewan Bahasa dan Pustaka serta ITBM. Kelima-lima monolog yang dihimpunkan dalam antologi ini juga telah mengembalikan semula teater ASEAN ke satu pentas. Ia juga sebagai simbolik penyatuan semula jambatan hubungan yang kian hilang sebelum ini. Buku yang disempurnakan pelancarannya oleh Yang Berhormat Datuk Seri Rizal Merican Naina Merican, Timbalan Menteri Luar Negeri, dijual pada harga RM30 Malaysia dan boleh didapati di rangkaian kedai buku utama seluruh negara, kedai buku satu Malaysia atau pembelian secara dalam talian menerusi laman e-beli belah ITBM di e-commerce.itbm.com.my. Monolog yang akan kami putarkan pada hari ini adalah berjudul Kedatangan dalam Bungkusan oleh Asia Ramli Prapanca yang merupakan tokoh teater yang tidak asing lagi di Indonesia. Tokoh teater dari Tanah Bugis Makassar ini membicarakan mengenai sarung, busana yang mewakili budaya masyarakat Bugis. Menerusi monolognya, Asia Ramli Prapanca menampilkan sarung sebagai sebuah medan kod dan lambang yang membawa makna dalam kehidupan masyarakat Bugis Makassar. Penyampaian beliau dengan membawa sarung yang memperlihatkan konsep ruang dan tubuh dalam dua lubang, vertikal dan horizontal, mampu menarik para penonton untuk memahami apa yang ingin disampaikan. Kita dengarkan monolog Kedatangan dalam Bungkusan. Saksikanlah persembahan dari negara Indonesia yang judul monolognya adalah Kedatangan dalam Bungkusan. Selamat menonton.
sarung, yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Ayo. Ayo sarung. Sarung ini sangat bagus untuk kerja. Cocok untuk udara tropis. Sarung. Sarung. Ayo yang jauh sana datang dekat. Yang dekat merapat. Ah, ini adik-adik yang manis. Mau beli sarung dari Bugis? Ayolah. Musik dari pasar sebelah, adik saya yang menjual itu. Kalau dia mainkan musik dan menyanyi juga termasuk untuk di sini. Ah. Oh, enak ini tuh. Oh. Sarung. Nah. Ini dari Singapura ya, bacanya. Nah. Ayo. Sarung. Nah, sarung ini bagus untuk tidur dan kawin. Kawin. Iya. Kawin. Bermesraan di dalam sarung. Umur-umur yang muda ini belum ada kenangan tentang saya. Yang tua ada kenangan, ada memori tentang kawin di dalam sarung. Luar biasa. Musik, nyanyi lagu. Saung. Bukan gue yang mantap ya. Disapin. Sarung. Masih pasar tradisional, nggak boleh dijaga. Sarung sangat cocok untuk sholat. Sarung. Asap dari Kalimantan. Kelihatan main-main di asap. Mana asapnya? Pergi ke Indonesia sana. Ya, hari ini saya membawa sebuah bungkusan berisi beberapa kain sarung. Sarung. Apakah artinya sarung? Ini orang-orang akademisi
aktivis ini, carilah itu di referensi mana? Dari bahasa apakah asal kata sarung? Yang tahu? Oh, saya. Maafkan saya. Saya tidak tahu artinya sarung. Tapi saya akan mempraktekkan seperti apa yang biasa saya lakukan bersama sebuah sarung. Sarung-sarung yang ada di dalam bungkusan ini adalah sarung yang dibuat oleh ibu saya dari kepompong ulat sutra, dipintal jadi benang, ditenun jadi kain-kain dijahit jadi sarung. Ini nafasnya nih. Saya sebagai keturunan orang Bugis, Makassar, Mandar, Toraja, Buton, dan Wakatobi, juga bahkan turunan dari negeri-negeri tetangga, negeri jiran. Sarung adalah bagian yang sangat penting dari kehidupan saya. Sarung dipakai oleh ibu-ibu yang mau melahirkan. Selimut hangat bagi bayi-bayi juga dipakai untuk anak-anak yang baru disunat. Sarung juga dipakai oleh nelayan, petani, pegawai, muslim, dan non-muslim. Sarung juga dipakai oleh orang yang mau dimakamkan. Pendek kata, di kampung saya, sarung dipakai sejak manusia dilahirkan hingga kematian menjemput. Ini seolah-olah ini tadi saya menjual sarung itu di atas kapal, ada stok. Karena ada stok, maka saya harus melihat di daratan mana. Apakah di Malaka, Johor, Pinang, di mana? Saya. Bugis, Makassar.
Maka di dalam monolog ini, saya yang akan memerankan Sarung atau Sarung yang akan memerankan saya. Saya tidak tahu. Tapi kita lihat saja nanti apa yang akan terjadi dengan pertunjukan ini. Supaya saya tidak tersesat dengan teater penuh prasangka, maka saya akan memperkenalkan satu persatu sarung yang ada di dalam bungkusan ini. Ini sarung dari Sengkang. Lihat warnanya, motifnya, seperti ada kebun di dalam sarung ini. Ada sarung. Ya, supaya laku. Baik, di sarung. Dari mana? Nah, bunyinya, warnanya, lihat motifnya. Sarung ini banyak membawa rezeki. Bagus untuk berdagang, supaya banyak uang. Juga sangat ampuh menghadapi badai di lautan saat kita memancing ikan. Oh, tentunya saya sedang berdusta. Oh, apa boleh buat? Sebagai pedagang sarung, saya harus memuji-muji barang dagangan saya. Lihat. Lihat motifnya. Strukturnya. Kita bisa membaca ramalan bintang dan perubahan cuaca. Siapa tahu ada astronomi di dalam sarung ini. Apa? Apa? Apa bilang? Apa? Ceritanya? Saya kan cuma bilang, siapa tahu ada astronomi, bukan? Inilah dia, sarung dari Makassar. Aduh. Kenapa aduh? Oh, tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa di dalam sarung ini. Ini sarung sangat cocok untuk berlayar. Hei! Kalau layar sudah berkembang, kalau pembeli sudah terpasang, pantang surut ke pantai. Sambarkanlah helallah, sambarkanlah helallah, sambarkanlah helallah. Ya. Stop. Jangan dulu terlalu banyak bergerak di awal pertunjukan.
jog ini mau berlayar. Belum waktunya. Hah? Iya. Dipakai untuk upacara-upacara ritual, upacara ramu solo atau upacara kematian. Kakiku selalu bergerak. Ini dia. Ini sarung dari Buton, Wakatobi, kampung halaman saya di Sulawesi. Lihat warnanya, harumnya seperti saya masih bisa mencium bau tangan ibu saya di dalam sarung ini. Sarung sebagai bungkusan. Ini sarung yang disebut sarung lipa sakbe. Kainnya terbuat dari kepompong ulat sutra. Lihat. Coba dengarkan setiap saya mengibaskan sarung ini. Lihat motifnya. Lihat. Di sini. No. Ada pelangi. Strukturnya lihat. Ada hamparan saus. Oh. Lihat baik-baik. Di dalam sarung ini ada astronomi dan dunia botani. Ulat sutra dibintal dari benang-benang, ditenun dari kain jahit dari sarung. Coba dengar.
mendapat keterampilan menenun kain sutra dari orang Melayu. Apa yang terjadi dengan kakiku? Dulu sarung hanya dipakai oleh kaum bangsawan. Tapi apa yang terjadi dengan kakiku? Apa yang terjadi dengan kakiku? Maafkan, kaki saya yang aneh tadi. Peristiwa tadi tidak ada di dalam monolog ini. Saya tidak bisa mencegahnya, mengcancelnya atau mendeletnya. Itu sudah terjadi. Sejak kecil, saya sudah terbiasa dengan sarung. Sarung sudah menjadi tubuh kedua saya. Sarung menjadi pakaian saya. Sarung menjadi selimut saya. Sarung menjadi kelambu saya. Sarung menjadi senjata saya. Sarung menjadi perahu saya. Sarung menjadi rumah saya. Sarung menjadi tempat dan alat permainan saya. Waktu saya masih kanak-kanak, ibu saya memperlakukan sarung sebagai rumah saya, sebagai tempat tidur saya. Ibu saya membuat ayunan dari sarung dengan mengikatkan tali di bawah langit-langit rumah. Ibu mengayun-ayunkan saya yang tidur di dalam sarung itu sambil menyanyikan lagu Jabela Ale. Kata Baina Wan Diu. Kalau sarung saya pakai seperti ini menandakan saya sebagai orang yang punya tata krama, sopan, santun, punya adat istiadat, arif dan bijaksana. Ini biasa digunakan untuk pergi kondangan perkawinan, upacara-upacara kenegaraan, dan juga sholat. Saya sering melihat ibu saya memperlakukan sarung sebagai jilbab. Apabila ada tamu datang mendadak, buru-buru ibu saya lari ke halaman rumah, mengambil
mengambil sebuah sarung di jemuran, atau ibu saya lari ke belakang rumah mengambil sebuah sarung kemudian dia jadikan jilbab. Ini juga sebagai pengganti mungkin untuk sholat. Tapi kalau sarung ini saya ubah sedikit posisinya dengan bentuk tubuh dan gerak saya berubah, maka bisa saja saya disebut sebagai pasukan ninja. Atau pencuri atau perampok. Kalau sarung saya pergunakan seperti ini menandakan sebagai pekerja harian atau prajurit sawah, atau saya robah sedikit diikatkan di pinggang ini sebagai nelayan. Dan ikatan seperti ini juga dipakai oleh pasukan Tobarani kerajaan Bugis Mas Kasar di dalam perang. Dan kalau ikatan ini dimasukkan ke lubang yang satunya, kemudian dipindahkan ke belakang seperti ini, maka itu dianggap sebagai pasukan Tobarani kerajaan yang siap mati di tempat, todopuli, pantang, suruh ke belakang. Dan kalau dia mati di medan perang, teman-temannya akan datang memasukkan tombak di dalam lubang sarung ini, kemudian mengangkatnya untuk dimakamkan. Saya pernah melihat di kampung halaman saya, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemuda, gadis-gadis, anak-anak menggunakan sarung sebagai pengganti kamar ganti untuk ganti pakaian, terutama pakaian dalam. Seperti itu. Itu kalau ada acara-acara mendadak, kita cari kamar ganti. Sudah penuh, maka bisa kita ganti pakai sarung. Ya. Nah. Jadi sarung ini sangat bermanfaat fungsinya. Bagaimana menurutnya? Ya. Ini tidak sopan, bukan bermanfaat. Tidak terjepit. Apalagi sementara ini ada ibu-ibu gadis-gadis yang datang ke sumur tua untuk mencuci pakaian dan mandi dengan mempergunakan kain sarung seperti ini. Tunggu semua. Kalau mereka sudah selesai mandi dan mencuci, maka mereka akan pulang dengan membawa air penuh di ember di atas kepala mereka. Kemudian pulang ke rumah dengan mengganti sarung. Nah, ini
kuat. Kalau jatuh bahaya. Saya pernah melihat orang Toraja memakai sarung seperti ini. Jadi karena mereka kedinginan, mereka itu di puncak di atas gunung, pindah-pindah tempat. Tapi saudara-saudara, pemakaian sarung begini, kalau dilakukan di kota pada waktu malam hari bahaya. Was-was. Bisa-bisa kita dianggap sebagai pencuri atau perampok. Dan kalau kita ditangkap, maka masyarakat akan mengikat tangannya dengan sarung seperti ini. Atau kakinya. Kalau sudah diikat kakinya, maka pencuri atau perampok itu akan diarak keliling kota dan diteriaki, "Yeay, pencuri kerbau! Tapi ini cocok untuk para koruptor yang merampok uang rakyat. Kalau diberi hukuman seperti ini, lalu diarak keliling kota, maka para mahasiswa, guru-guru akan meneriaki dia seperti ini. Hei! Bagus juga kalau koruptor itu dikasih hukuman dengan diikatkan kakinya dengan sarung seperti ini baru diarak keliling kota. Ya, tapi ikatan sarung seperti ini juga saya biasa pakai untuk mandat pohon kelapa. Nah, tangan saya, kemudian kaki saya naik. Sekarang saya mau naik untuk mengambil kelapa muda. Petik 1, 2, teman-teman semua, ambil semua. Saya ambil, turun. Saya mau minum kelapa muda. Karena tadi capek. Saya dianggap sebagai pencuri atau perampok, diarak keliling kampung, juga dianggap sebagai koruptor, diarak keliling kota. Sebentar ini saya harus mempersiapkan diri saya supaya kuat untuk menjadi tentara. Persiapan perang. Siap! 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 Stop! Aduh, capek jadi tentara. Saya mau jadi sultan atau saudagar. Sudah lama sarung membuat tubuh saya bisa dilipat-lipat. Sudah lama sarung membuat tubuh saya bisa beradaptasi dengan berbagai kondisi. Sarung adalah ruang yang bergerak antara tubuh saya dengan di luar tubuh saya.
bandar-bandar niaga menghadapi badai di tengah badai peperangan. Kini aku memasuki sejarah pelajaran seperti memasuki dua lubang sarung. Lubang yang satu adalah Bugis, lubang yang satunya adalah Melayu. Dua lubang ini seperti dua bandar yang berdatu di dalam tubuh saya. Hei kawan ini, ingat bagas, ingat kembali, berakadon, berakadon adalah ada apa ini? Loh, ada apa ini? Ada apa ini? Iya kau Sarung dengan saya dengan kau Sarung. Kita sudah sepakat untuk memasuki sejarah masa lampau. Tapi kenapa ada badai? Siapa yang mengirimkan badai ke dalam monolog ini? Siapa? Apa? Hah? Saya? Oh, kau menuduh saya mengirimkan badai ke dalam monolog ini? Untuk apa? Apa? Supaya ada drama? Supaya ada kesan dramatis? Supaya ada tragedi? Tidak! Aku tidak butuh drama. Aku tidak butuh tragedi. Aku butuh puisi. Puisi tentang Sarung. Sudah lama aku menunggu ini. Dulu nenek moyang kami, orang Bugis Makassar, senang dagang sarung dengan orang Penang, Malaka, Johor, Selangor. Di bawah Pandai Sutra di Basabe. Nenek moyang kami orang Bugis Makassar sering membantu beberapa kerajaan Melayu melawan musuh di laut dan di darat. Raja Haji yang di Pertuan Muda keempat Riau Lingga dengan kostum kebesaran lipa sabdenya adalah keturunan Melayu Bugis hasil politik randam. Beberapa istri kaum bangsawan Bugis adalah anugerah atas jasanya membantu beberapa kerajaan Melayu menaklukkan musuh. Suara apa yang keluar dari mulutku ini? Nada dan frekuensinya berganti. Bahasa apa yang
bawah. Pagi-pagi sutra dipasangke. Ikrar sumpah setia Melayu Bugis. Melayu Sultan. Bugis yang dibertuan muda. Melayu perempuan. Laki-laki Bugis. Mata kanan Melayu. Mata kiri Bugis. Sumpah harus ditegakkan. Itulah sumpah. Itulah hukum. Itulah adat. Bila dilanggar, bencana akibatnya. Mana sumpah itu sekarang? Mana ikrar itu sekarang? Mana mata kanan itu sekarang? Mana mata kiri itu sekarang? Mana? Halo? Siapa ini? Apa? Halo? Siapa? Raja Ali Haji? Halo? Siapa? Oh, saya Raja Ali Haji. Halo? Apa keren gelasok? Halo? Dari mana ini? Apa? Dari generasi Z? Apa? Dari generasi Z? Oh, saya kan dari generasi Z. Halo? Apakah Raja Ali Haji membuat Gurindam 12 itu memakai handphone? Hah? Apa ini bencana apa lagi ini? Bencana apa lagi ini? Jangan main lempar begitu. Saya hanya membawa sarung. Saya tidak membawa politik. Saya tidak membawa kolonialisme. Saya tidak membawa agama. Saya tidak membawa pasar. Saya hanya membawa sarung. Kalau ada masalah dengan kita, jangan jadi pejantan penakut. Jangan jadi pengkhianat celi. Kita selesaikan masalah kita di dalam sarung. Ini hukum adat. Perang dalam sarung, supaya tidak ada yang lain. Aku tikam dalam sarung. Sini, bagus. Mari masuk. Ayo. 2 orang. Satu-satu. Kamu satu Hadri. Masuk sana. Tapi Nabi siapa singku? Nabi saudaraku. Para kedua berkata la ilaha illallah. Dulu di kampung kami, kalau ada yang berseteru dan hukum adat tidak mampu menyelesaikan masalah mereka karena keduanya saling mempertahankan kebenarannya masing-masing, maka hukum adat menyerahkan kebenaran itu kepada keduanya untuk menyelesaikan di dalam sarung. Seperti tadi, perang di dalam sarung.
sarung dari Melayu. Kakek saya dimakamkan di tanah Bugis. Nenek saya dimakamkan di tanah Melayu. Setiap orang yang ada di sini percaya bahwa rumah sarung seperti ini pernah membangun cinta, perkawinan, dan persaudaraan Melayu Bugis. Kita saling mengulurkan tangan jika kita hanyut. Terimalah persembahan sarungku ini demi cinta dan persaudaraan kita. Kita saling menghidupkan karena kita seia sekata. Terimalah persembahan sarung ini demi cinta dan persahabatan kita. Kita saling mengangkat dan tidak saling menjatuhkan. Terimalah persembahanku ini demi kasih sayangku padamu. Yang di belakang sana nggak pernah dapat ya. Mana lah? Apa lagi? Kita boleh berbeda pendapat, tapi tidak boleh menyebabkan adu kekuatan. Terimalah persembahan sarung ini demi persahabatan kita. Coba teman ini, kaletai pamasing wata semua. Lingangan na taulang na tualia. Desak kada di patuo, pantang kada di pemati. Tuan die, jisiu linia. Bersatu kita teguh, bercerai kita. Terimalah persembahan sarung ini. Tali.
adalah tadi persembahan monolog oleh